Peggy Setiawan telah dinyatakan bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Namun, pengacara Hotman Paris menyebut Peggy bisa kembali jadi tersangka karena belum bebas dari pokok perkara. Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, menanggapi pernyataan Hotman Paris. Dirinya bilang berdasarkan amar putusan Hakim Pra-Peradilan, Peggy Setiawan tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Dirinya pun meminta kepolisian mendalami kasus ini dengan cara membuka jejak digital alat komunikasi para terpidana, juga harus membuka CCTV lokasi kejadian. Amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci. Ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. SP3, ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada surat pencabutan tersangka, ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara, ya. Kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Usai Peggy menang pra-peradilan, kinerja polisi pun yakni Polda Jabar tengah disorot, khususnya terkait 3 nama daftar pencarian orang atau DPO yang pernah dirilis Polda Jabar pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugreseno menjelaskan, jika penetapan tersangkanya yang menyalahi aturan Polri, seharusnya membuat divisi profesi dan pengamanan Polri lebih mudah mengusut kasus ini meski tanpa ada laporan. Ya, mulai dari awal saja kan Propam harusnya bisa melihat di situ, ya kan? Dari mulai peristiwa terjadi, ya kan, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang ke TKP, tapi dibuat oleh orang tuanya Eki, ya kan. Kemudian belum ada alat bukti, tersangka sudah ditangkap, ya kan. Alat bukti yang ini belum dibuktikan secara saintifik, ya kan, masih nihil saintifik. Nah, ini kan sebenarnya menyalahi aturan-aturan peraturan Kapolri dan peraturan Kabariskim di situ. Sebetulnya kasus ini Propam lebih mudah masuk daripada kasus-kasus yang lain yang mungkin diperkirakan sangat sulit, ya. Tanpa Ini kan perlu ada yang melapor dulu, ya? Langsung kalau Propam seperti itu, ini kan sekarang udah jadi masalah publik nih. Ya kan, jadi nggak usah menunggu yang melaporkan, tapi Warga Vina pun meminta polisi segera mengusut siapa 3 DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki agar kasus segera tuntas. Kalau memang keluarga saya sangat dibutuhkan untuk informasi selanjutnya gitu, kami siap. Karena tujuan kami memang mencari keadilan. Jadi kalau memang kami dibutuhkan, kami siap. Harapan saya tetap sama seperti awal. Harapan saya ingin pelaku yang sebenarnya. Saya dan keluarga ingin mencari tahu siapa pelakunya dan apa motif dibalik semua ini. Kini publik pun menanti kinerja polisi untuk mengungkap pelaku sebenarnya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Peggy Setiawan kini menghirup udara bebas pasca gugatan pra-peradilan dikabulkan Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Di sisi lain, polisi pun tengah didesak mengungkap siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki sebenarnya. Mungkinkah Peggy Setiawan bisa kembali jadi tersangka dalam kasus ini? Lalu upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus 8 tahun silam? Kita ulas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Ada pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting. Selamat pagi, Pak Jamin. Selamat pagi. Kemudian ada kuasa hukum keluarga Vina, ada Mas Raden Reza Pramadia. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Reza. Pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, dan kemudian yang terakhir ada Kabareskrim Polri, periode 2008 hingga 2009 ada Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Selamat pagi Pak Susno. Selamat pagi Mbak Adisti. Ya, ini kan kita sudah tahu ya semuanya bahwa memang sidang putusan pra-peradilan ini sudah diputuskan bahwa Peggy Setiawan ini tersangka, status tersangkanya ini memang sudah gugur. Tapi kemudian yang menjadi sorotan kembali adalah pernyataan dari kuasa hukum
Hotman Paris yang mengatakan bahwa ada peluang bisa mendapatkan polisi bisa menetapkan kembali Peggy Setiawan menjadi tersangka. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, seberapa besar peluangnya dan mungkinkah itu terjadi, Prof. Jamin? Kalau dari hukum? Ya, jadi begini, nyawa daripada penyidikan itu adalah sprindik, ya. Jadi sprindik itu nyawanya dia untuk melakukan tugas dan fungsinya, ya, dimulai dari penyelidikan, sprindik dan sprindik. Kalau sprindiknya sudah mati, artinya penuntutan dan penetapan tersangka sudah mati, sudah dinyatakan batal demi hukum, dan maka dia harus membuat sprindik baru terkait dengan orang itu. Nah, dari Untuk sprindik membuat sprindik baru itu harus ada laporan baru atau seperti apa mekanismenya? laporan itu kan ada dua, ya, bisa dari yang ada yang dirugikan, ada bisa dari inisiatif daripada kepolisian sendiri. Oke. Nah, kalau kepolisian sendiri juga bisa bikin laporan baru terkait dengan Peggy ini yang disebut Peggy Setiawan. Kalau memang ada bukti yang cukup, ya, untuk bisa menunjukkan dia sebagai pelaku tindak pidananya, begitu. Tapi syaratnya tidak boleh lagi menggunakan bukti-bukti yang sudah ada. Oke. Benar-benar bukti-bukti yang baru, karena sudah adanya itu kan sudah diuji di Prapit. Nah, Dan gugur. ya, dan gugur. Nah, nanti di kemudian hari dengan bukti baru itu, kalau ada bisa menunjukkan dia pelakunya, itu bisa dinaikkan lagi menjadi tersangka kalau ada. Nah, yang kita perlu cermati di dalam putusan pra-peradilan ini agak unik. Kenapa saya bilang unik? Di pra-peradilan ini permohonannya error in persona. Biasanya error in persona itu adanya di eksepsi dakwaan. Nah, itu. Nah, jadi nggak pernah ada subjek pemeriksaan di pra-peradilan terkait dengan error in persona, itu nggak ada. Nah, tapi diputus gitu loh. Diputus bahwasanya salah dalam menetapkan tersangkanya. Yang ada adalah konsepnya adalah kurang cukup bukti untuk menetapkan tersangka, bukan salah. Kalau salah itu terkait error persona dalam eksepsi daripada kuasa hukum, ya, terkait dengan dakwaan. Nah, dengan demikian berarti kalau salah orang, gugurlah semua penetapan tersangka, penyelidikan, dan penangkapan. Nah, dengan sedemikian maka orang ini bukan pelaku sebagaimana kaitannya dengan bukti yang dihadirkan dalam pra-peradilan. Jadi ini cakupannya adalah kita bicaranya terkait bukti yang dihadirkan dalam pra-peradilan. Jadi makanya kalau di kemudian hari ada bukti baru lagi terkait dengan perbuatan Peggy Setiawan, ya bisa. Nah, itu tidak menutup kemungkinan siapapun itu, nggak hanya Peggy Setiawan. Asalkan ada bukti baru yang kemudian tidak yang belum termunculkan pada saat sidang pra-peradilan kemarin, ya. Ya, semuanya serba baru, Pak Ansi. Jadi semua serba baru. Bukti baru, sprindiknya baru. Kok lidiknya kan memang sudah, kemudian sudah ada. Nah, lidik, sprindik baru, semua baru. Dan semua harus terkait dengan perbuatannya yang terjadi di tahun 2016. Jadi yang terkait dengan perbuatannya yang terjadi dengan di tahun 2016. Makanya kalau kembali lagi ke tahun 2016, semua buktinya nggak bisa lagi digunakan untuk Peggy Setiawan. Nah, itu masalahnya. Kenapa? Karena sudah lewat pra-peradilan kemarin. Jadi apa lagi bukti yang bisa dihadirkan terkait dengan perbuatan? Kelihatannya menurut saya berat. Ya, sangat berat bagi Polri untuk bisa menentukan. Menurut saya, karena semua bukti yang ada tahun 2016 dan bukti yang ada 2024 waktu sprindik untuk Peggy Setiawan sudah pernah diungkapkan. Kalau memang belum pernah diungkapkan, itu kesalahan polisi, penyidik, dan biro hukum waktu proses pra-peradilan. Karena semua itu tidak mungkin bisa digunakan. Kalau nggak bisa digunakan, ya sulitlah untuk lagi menentukan, kan. Teorinya. Jadi Anda menyebutkan peluangnya sulit, ya, sebenarnya, ya? Iya. Hampir 100% saya kira sulit bisa membuktikan dia, kecuali dengan bukti baru, sangat baru kembali yang pernah mereka temukan, yang tidak ada sebelumnya mereka temukan di tahun 2016. Oke, Pak Susno, bagaimana Anda melihat ini sebagai Kabar Reskrim pada 2008 hingga 2009 terkait dengan kasus ini? Peluangnya bagaimana untuk bisa menjerat Peggy Setiawan ini menjadi tersangka kembali, ataukah polisi punya PR selanjutnya adalah memang mencari sebenarnya Peggy Setiawan ini yang mana sebenarnya? Oke, saya sangat pendapat dengan Profesor Jamin Ginting, ya.
hampir 100% impossible ya, nggak bisa. Kenapa? Hakim telah membuat putusan yang menerobos suatu kebiasaan, ya boleh-boleh saja dia buat itu. Karena hakim menciptakan suatu terobosan tidak dilarang, apalagi demi keadilan. Jadi di putusan nomor 5 menyatakan tidak sah. Ya, dari kandang di situ, segala keputusan atau penetapan, bukan hanya keputusan aja, penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon. Termohon itu siapa? Penyidik. Untuk apa? Yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Jadi nggak bisa lagi, karena untuk jadikan orang tersangka itu harus ada penetapan. Untuk diperiksa orang sebagai tersangka harus ada penetapan. Ini nggak bisa lagi, karena nggak boleh lagi. Kecuali ada Yang sprindik lebih baru. lanjut, ya termohon yang berkenaan ini dikeluarkan kapan, yang keluarkan yang lebih lanjut. Lebih lanjut artinya setelah putusan itu nggak boleh ada lagi untuk Peggy Setiawan terkait kasus ini. Kecuali ke Peggy Setiawan buat kasus baru. Itu dari segi hukum saja dia udah nggak boleh. Dari segi barang bukti, boro-boro ketemu barang bukti baru. Barang bukti untuk melengkapi yang ini jadi tersangka aja nggak ada satupun gitu kan. Tidak ada satupun karena gugur semua. Jadi sudah tidak mungkin. Daripada membuang waktu menetapkan Peggy Setiawan yang sudah dibebaskan untuk tersangka kasus ini, ada suatu hal yang belum selesai. Yaitu apa? Supaya citra Polri lebih baik, yaitu laksanakan putusan ini. Apa putusan yang belum dilaksanakan? Ada satu poin putusan, yaitu memulihkan nama baik dan sebagainya. Itu belum. Nah, buatlah misalnya suatu surat tertulis permohonan maaf, kemudian dipublikasi, syukur-syukur kalau ada Keterangan resmi bantuan. juga begitu ya, rilis juga. Iya dong. Itu putusan pengadilan, laksanakan itu. Nah, sekarang PR besar ya. Korban Vina dan Iki ini korban loh, 2 nyawa manusia telah melayang. Negara bertanggung jawab, harus ada keadilan, harus dicari siapa pelakunya. Saya tidak yakin ya yang di dalam itu adalah pelakunya. Makanya saya himbau yang di dalam itu untuk melakukan PK. PK, peninjauan kembali, oke. Ya, alhamdulillah tanggal 24 nanti ada PK, ada sidang PK pertama untuk siapa namanya? Sakatatal ya. Sakatatal. Nah, kalau itu juga bukan pelakunya, ternyata berarti masih zero ya. Ini pekerjaan berat yang harus dikerjakan. Apakah masih memungkinkan untuk diungkap? Masih bisa. Walaupun bukti saintifik sangat minim ya, bukti darah sudah nggak ada, bukti sperma nggak ada, bukti sidik jari nggak ada, tapi masih ada itu handphone. Sekali lagi saya himbau, mari Ya, telepon seluler itu. itu yang kemudian tadi Iya. dari kemarin Anda menyebutkan bukti forensik itu ya, termasuk juga CCTV ya. CCTV 3 kali saya omongkan. Kenapa sih nggak dibuka-buka? Nah, Pak Reza pernah mengatakan kalau itu dibuka, jangan-jangan kasus ini berbalik 180 derajat. Nah, inilah yang perlu kita desak, buka itu. Kapolri menyatakan, bukan saya loh. Kalau saya menyatakan, anggap angin lalu saja. Apalah suara petani kampung ini. Yang apa? Kapolri menyatakan kasus Cirebon 2016 tidak ada bukti saintifik atau scientific crime investigation-nya tidak ada. Dan dinyatakan dalam forum resmi pada saat yudisium PTIK 2004 kemarin, baru belum sebulan kalau nggak salah ya. Oke. Nah oke lah, itulah yang harus dilakukan ya. Tapi kalau misalkan ya, kemudian penyidik polisi ingin kemudian membuktikan kembali dengan bukti-bukti baru, berarti bisa saja dimunculkan, walaupun memang kalau kata Prof. Jamin Ginting, rasa-rasanya kok sulit ya. Ya kalau mau dimunculkan harus apakah ada Bukti baru. Bukan, PK itu putusan nomor 5 itu harus dibatalkan. Karena itu udah putusan pengadilan, kita sudah berkali-kali mengatakan hormati putusan pengadilan. Oke. Tidak boleh lagi adanya putusan dan sebagainya terkait dengan Peggy Setiawan, terkait dengan kasus ini. Jadi nomor 5 itu walaupun ketemu bukti baru, ketemu segala macam, ya putusan nomor 5 itu ditiadakan. Putusan nomor 5 mungkin untuk memperkuat putusan bahwa ini error in persona. Nah,
Jadi karena itu sudah menjadi putusan pengadilan, itu sudah sah putusan pra peradilan. Batalkan dulu yang nomor 5 itu. Termasuk juga yang kemudian membuat saya penasaran adalah saksi yang kemudian pertama kali menyebutkan sejumlah nama begitu yang dikatakan nama saksinya adalah Aep begitu, yang kemudian saat ini kita nggak tahu seperti tenggelam di telan bumi ini saksinya di persidangan pada 7 tahun lalu saja tidak hadir. Bagaimana ini? Ya, ini harus dijawab oleh Polri, harus dicari sampai ketemu, periksa lagi dia untuk mempertanggungjawabkan keterangannya, karena dari mulut Aib lah masuk dalam penjara 8 orang, kemudian Peggy Setiawan masuk tapi baru sampai batas tersangka. Nah, kalau mencari Aib saja tidak bisa, apalagi mencari pelaku yang sebenarnya. Ayo buktikan itu. Termasuk juga yang pertama kali membuat laporan ini adalah merupakan orang tua dari korban, yakni Eki Ibtu Rudiana kalau tidak salah. Ya, betul. Ibtu Rudiana itu membuat laporan berdasarkan hasil penangkapan dia yang tidak berwenang. Hasil penangkapan dia berdasarkan keterangan Aib. Nah, ini jadi sudah dari awal ini. Nah, inilah bagus sekali untuk bahan PK, membebaskan yang di dalam, ya, bahwa ini berasal dari situ. Kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan bukti baru, ini PK. Ingat, hukum tertinggi itu adalah keadilan. Kalau sudah keadilan bisa diterabas semua. Contohnya apa? Masa kita kalah dengan Profesor Dr. Omar Sinuaji, Ketua Mahkamah Agung. Belum ada lembaga PK pada waktu itu. Dia berani membuat SEMA, nggak tahu saya. Keluar Sengkon dan Karta. Masa di era modern kita masih nggak memperhatikan keadilan. Apalagi ini memang sudah sudah disorot begitu ya, satu Indonesia ini mengawal kasus ini, bisa dikatakan begitu ya, Pak Susno ya. Saya ke Mas Reza, ini saat ini keluarga Vina betulkah menuntut Rudiana ini bisa muncul ke publik untuk mengungkap kebenaran, karena memang laporan pertama kali itu muncul dari Ibtu Rudiana yang merupakan orang tua dari korban yakni Eki, betulkah demikian, Mas Reza? Iya. Karena dari awal itu kan memang pihak kami juga meminta ke Pak Rudiana untuk muncul dan bersinergi dengan kami mengungkap sesuatu yang mungkin belum terungkap pada saat itu ataupun sekarang ini. Tapi kan memang pada saat itu kita sampai meminta di media sosial, menghubungi langsung secara pribadi, datang ke kantornya juga tidak berhasil menemui yang bersangkutan. Jadi kita sangat sulit sekali untuk mengajak beliau untuk bekerja sama mengungkapkan kasus ini. Jadi belum ada pernah komunikasi sekalipun dengan pihak dari keluarga korban Eki, termasuk juga Ibtu Rudiana dan juga keluarga, belum ada satupun komunikasi yang bisa terbuka? Jadi pada saat penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, beliau muncul menghubungi tim kami Hotman 911 untuk meminta kami sebagai kuasa hukum juga dari beliau. Tetapi karena pada saat itu kita sudah memutuskan untuk fokus ke keluarga almarhum Vina, kita menolak untuk menjadi kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Nah, setelah itu menghilang kembali. Sampai sekarang kita tidak berhasil berkomunikasi. Jadi itu adalah komunikasi pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana, meminta Anda dan juga tim untuk menjadi tim kuasa hukum, begitu ya? Selebihnya tidak ada? Dan pada saat itu juga, pada saat beliau video call kalau nggak salah dengan Mbak Putri, beliau juga menyatakan bahwa itu memang Peggy yang dimaksud gitu. Tapi kita tidak berusaha bertanya lebih lanjut karena pada saat itu memang kita lagi banyak kegiatan gitu. Dan Ibtu Rudiana juga tidak berusaha untuk menjelaskan keyakinan itu, mengapa ada keyakinan itu, belum sampai ke situ komunikasinya? Belum sampai ke situ karena pada saat itu kita sudah menampung dulu keinginan beliau untuk menjadikan kita kuasa hukumnya juga, tapi kita kan setelahnya menolak. Oke, Prof. Jamin, ini menarik sekali ya kalau kita lihat kemudian ada status tersangka dari Peggy Setiawan ini yang sudah digugurkan, terus kemudian Saka Tatal terpidana yang sudah bebas begitu ya, mengajukan peninjauan kembali setelah memang ada putusan status tersangka Peggy Setiawan ini digugurkan. Anda melihatnya memang ini dari awal ini memang harus diselidiki ya, termasuk juga penyidik-penyidik yang memang sedari awal ini melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Ya,
dalam suatu tindak pidana yang paling penting pertama terkait dengan lokus deliktinya sama tempusnya. Kapan suatu tindak pidana terjadi. Nah, lokus delikti itu menentukan semua evidence, ya, bukti-bukti yang harus dimunculkan pertama sekali. Dalam tindak pidana pembunuhan seperti ini tidak bisa hanya diandalkan terkait dengan para saksi. Makanya saya tekankan selalu ada yang disebut sebagai scientific crime investigation. Nah, itu untuk menentukan scientific evidence yang sulit dibantah kebenarannya. Nah, dengan scientific crime evidence ini nggak bisa terlalu lama karena sifatnya Tidak timeless. hilang dan nggak bisa lama-lama. Iya. Nah, inilah yang nggak dimunculkan pertama sekali itu. Atau saya nggak tahu bisa tidak dimunculkan atau sengaja tidak dimunculkan. Itu kan banyak kesulitan-kesulitan yang bisa muncul di saat-saat itu. Itu yang tadi disampaikan, mulai dari CCTV, handphone, helm, motor, pegangan, semuanya ada di situ yang bisa di screening. Nah, lalu ada yang namanya rekonstruksi. Ya, rekonstruksi nggak boleh lama-lama juga, harus dilakukan segera biar tahu siapa pelakunya begitu dan bersama-sama dengan keadaan yang sudah 8 tahun kemudian dan sudah pernah dikubur para korban ini, mohon maaf, dan diekshumasi 10 hari setelahnya, ini sangat sulit ya. 10 hari ya? Ada jeda 10 hari ya? Ekshumasi kan dilakukan 10 hari setelah dikubur. Nah itu kan sulit, seperti mohon maaf ya, ada sperma katanya, ada sidik jari. Di mana? Ya walaupun bisa teknologi secanggih apapun bisa, tapi lebih sulit. Nah, jadi saya katakan kalau kasus seperti ini, SDM, kemampuan penyidik itu sangat penting, bukan mengandalkan kepada saksi, fakta yang kebenarannya diterima dari saksi lain. Contohnya, saya melihat dia jam berapa, di malam hari, jarak berapa, bisa salah. Bisa salah. Orang menyebutkan nama aja bisa salah. Yang menjadi permasalahan saat ini kan namanya aja bisa salah. Orangnya, ciri-cirinya, nah dia bisa salah juga begitu. Nah, jadi ini saya mohon maaf, ini benar-benar ketidakprofesionalan lah waktu penyidikan pertama dalam mengungkap ini sehingga terjadi hal ini semua. Atau ada hal-hal lain saya nggak tahu. Tapi yang pasti dalam proses criminal justice system ini juga sudah menjadi masalah karena apa yang dibawa ini lalu diajukan oleh jaksa terhadap 8 orang ini diaminin juga oleh para hakim. Ini kan kesannya semua ini begitu cepat berjalan dan sudah ada dihukum di pengadilan sampai 20 tahun kalau nggak saya salah ya. Itu benar-benar datanya apa? Nah, waktu kita lihat di pra-peradilan ternyata datanya minim. Nah, ini kan jadi permasalahan. Jadi menurut saya coba ayo semuanya kita periksa ulang lagi dari titik nol. Tadi Pak Susno sudah sampaikan juga. Kita sama-sama mengungkapkan kebenaran ini biar kita belajar. Kelemahan penyidik ini ada 3. Satu ya, SDM mereka ya terkait kompetensi evidence. Kedua, sarana dan prasarana yang dimiliki. Kalau tingkat polsek atau tingkat polres punya nggak scientific crime laboratory? Ini laboratorium scientific itu kan hanya ada di Polda contohnya. Jangan begitu, di Polres juga harusnya sudah disiapkan. Ketiga adalah koordinasi dengan jaksa penuntut umum waktu pada saat setelah SPDP. Setelah SPDP disampaikan, kualitas alat bukti ditentukan oleh jaksa. Penyidik hanya mengumpulkan bukti. Apakah bukti ini akan dapat dijadikan atau enggak untuk penuntutan, itu jaksa harus nempel terus. Itu aturannya begitu, tapi pelaksanaannya kan nggak begitu. Semua punya pintu sendiri, punya meja-meja sendiri. Setelah meja penyidik, meja penuntut, meja jaksa, ya semua punya, kan power tends to corrupt. Kan begitu ya, power tends, absolute power corrupt absolutely. Nah itu kan selalu Alton mengatakan. Jadi
kalau ada sinergi, saling berkomunikasi, Oke. saling menjaga itu lebih baik. Memang sedari awalnya ini memang harus dibenahi dulu ya, seperti benang kusut begitu ya, memang harus diurai terlebih dahulu. Kalau kita melihat 8 tahun atau 7 tahun yang silam ya Pak Susno ya, apakah memang ada itikat baik dari pihak kepolisian untuk mengarah ke sana? Pak Susno melihatnya seperti apa? Jangan dijawab dulu Pak Susno, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Kelanjutannya setelah sidang pra-peradilan memutuskan si Peggy Setiawan ini status tersangkanya gugur. Saya masih berbincang bersama dengan Pak Susno Duaji, Prof. Jamin Ginting dan juga Mas Reza. Saya ke Pak Susno. Pak Susno, melanjutkan pertanyaan saya. Anda melihat apakah nanti pihak kepolisian akan melakukan itikat baik begitu ya untuk membenahi benang yang memang sudah kusut ini, sudah kadung semuanya, atensi publik mengarah kepada pihak kepolisian, dan apa yang bisa dilakukan oleh para terpidana yang saat ini memang pasti menuntut ini ada kesalahan begitu. Apa yang harus dilakukan saat ini? Oke, jadi yang dilakukan oleh Polri pertama berbenah diri ke dalam bahwa ini terjadi kesalahan, itu sudah putusan pengadilan, bukan saya ya. Kesalahannya fatal, jadi benahi berarti SDM-nya kurang bagus. Dan benahi juga sikap mental gitu, jangan selalu ngotot. Dan benahi juga lembaga pengawas. Lembaga pengawas itu siapa? Propam, Inspektorat, Wasdik. Itu jangan, kemarin kan sudah semuanya mengatakan sudah sesuai prosedur gitu. Sampai Rudiana pun dikatakan tidak ada salah gitu. Nah, sekarang ternyata begitu. Kemudian termasuk lembaga pengawas di luar. Siapa itu? Propam. Nah, Propam juga begitu, mengatakan ini juga berarti bukan Propam, Kompolnas. Harus dibenahi juga. Dan bukan hanya di polisi saja yang harus berbenah. Kejaksaan harus berbenah, termasuk lembaga pengawasnya. Pengadilan juga lebih parah lagi, bahkan sangat parah, karena pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi, dan termasuk KY-nya diam saja. Termasuk lembaga lain. Apa itu? Komnas HAM. Komnas HAM dilapori oleh pengacara pada saat sidang pertama 2017 kalau nggak salah, diam saja, tidak ada reaksi atas bahwa telah terjadi penyiksaan dan sebagainya. Jadi jangan ditimpakan pada polisi saja, semua berbenah diri. Nah, berikut apa tugas utama Polri? Pertama, melaksanakan putusan daripada pra-peradilan. Ada yang belum dilaksanakan. Putusan apa? Iya, pulihkan, yaitu belum ada pernyataan tertulis, belum ada santunan dan sebagainya. Itu akan mengangkat citra Polri kalau itu dilakukan. Terus yang paling besar adalah apa? Tugas mencari siapa pelaku sebenarnya. Kalau ini memang tindak pidana, kalau ini memang pembunuhan. Nah, itu harus dilakukan. Makanya tadi kembali ke titik nol. Ke titik nol itu apa? Karena ini pernah dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, terus menjadi pembunuhan. Maka harus dicari data-data kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas, kenapa dikatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, kenapa dikatakan pembunuhan. Itu kan kesimpulan tingkat Polres waktu itu. Nah, sekarang tingkat Mabes Polri turun, mana yang benar ini? Kita akan celaka nanti kesimpulan polisi itu kalau ternyata ini bukan tindak pidana, ini kecelakaan lalu lintas tunggal. Nah, tapi kalau kecelakaan lalu lintas ada lawan begini, maka yang harus dicari siapa lawannya untuk menentukan apakah lawannya yang salah dan sebagainya. Kalau ini pembunuhan, untuk dilakukan pencariannya. Jadi masih ada 3 probability ya. Atau kecelakaan lalu lintas tunggal bisa juga apa sebabnya, mungkin sakit jantung, mungkin mabuk, mungkin apa-apa. Keadilan harus ditegakkan dengan bukti saintifik. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada 3 kemungkinan yang memang harus dibuka begitu ya. Pertama adalah membuktikan bahwa memang ini adalah memang kecelakaan tunggal, benarkah demikian? Apa penyebabnya? Kemudian juga kalau memang ini pembunuhan juga harus dibuktikan ini apakah memang pembunuhan, dan membuktikan juga, mencari juga siapa pelaku sebenarnya pembunuhan Vina dan juga Eki, begitu ya. Termasuk juga pemulihan nama dari Peggy Setiawan yang memang sudah dikatakan oleh putusan pra-peradilan gugur status tersangkanya, begitu ya Pak Susno. Nah,
Oke, itu dari sisi kepolisian. Sementara dari sisi para terpidana, ini kan juga pasti bertanya-tanya kan, wah ini Peggy saja statusnya sudah gugur tersangkanya. Iya. Bagaimana dengan nasib saya begitu yang berada di balik jeruji besi begitu, bahkan vonisnya seumur hidup, Pak Susno. Ya, ini bagi para penasihat hukumnya baru satu yang memajukan tanggal 24 bersidang. Nah, kemudian yang lainnya, yang 6 segera 7 ya, karena 8 ya. Segera mengajukan, jangan berlama-lama. Ini momentumnya tepat sekali, timingnya tepat sekali, dan nanti tidak akan berani hakim nanti untuk bermain-main lagi. Karena mereka mudah-mudahan Mahkamah Agung sudah mengadakan eksaminasi juga terhadap putusan ini, bahwa itu salah, bahwa itu kurang benar, bahwa itu kurang tepat. Nah, tingkat PK ini juga harus gitu. Jangan lagi nanti hakim PK-nya atau jaksa, karena ini kan nanti akan lawan jaksa dia, penggugat PK. Nanti memori PK akan diadakan kontra memori PK. Nanti di kontra memori PK jangan lagi, wah ini sudah benar sekali, sudah ini, oh nyatanya nggak ada saintifik sama sekali kok. Nah, jangan lagi mengatakan, wah ini yang dimaksud dengan no-pom itu ini. Alah, itu kan yang hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ingat itu, hukum tertinggi keadilan. Saya senang dengan Hakim Iman Sulaiman, tidak terlalu terikat dengan putusan pengadilan hanya membicarakan masalah formal, masalah ini. Enggak, dia terobos. Hakim boleh buat hukum kok, memenuhi kekosongan hukum. Oke, ini kita saksikan bagaimana nurani hakim, nurani kejaksaan dalam PK yang akan tanggal 24 nanti akan dilakukan sidang pertama. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk para terpidana yang memang merasa dirinya memang tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki ini untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK yang nanti diselenggarakan secara terbuka, bisa juga dikawal oleh publik ya, jalannya sidang PK ini? Harus publik mengawal, media mengawal. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, Anda tadi menyebutkan tidak ada komunikasi lagi yang bisa dibuka oleh Ibtu Rudiana selaku pelapor pertama soal pembunuhan Vina dan juga Eki, termasuk juga yang katanya Pak Susno Duaji ada bukti telepon genggam, telepon seluler yang ada bukti pesan perencanaan pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa desakan dari tim kuasa hukum pihak Vina terhadap pihak kepolisian setelah adanya kasus status tersangka Peggy ini gugur? Termasuk kepada pihak Ibtu Rudiana, Mas Reza. Iya, memang dari awal kejadian itu handphone itu kan baru dikembalikan dari Polsek kepada pihak keluarga itu kurang lebih 3 hari. Jadi yang dikembalikan itu handphone dan sepeda motor. Jadi handphone itu setelah kita cek juga keadaannya masih bagus, sepeda motor juga masih bagus, tidak seperti bekas kecelakaan, dan di handphone itu juga menurut pengakuan Mbak Marliana, kakak almarhum Vina, itu memang banyak kalau dulu zaman BBM itu chattingan yang hilang dan kontak yang hilang. Kontak hilang dan pesan yang hilang. Iya, kalau tidak salah Pesan yang tinggal beberapa pesan yang tersisa gitu setelah 3 jadi masih hari ada pesan, masih ada pesan tapi tidak utuh begitu maksud Anda? Enggak, dihapus. Oh, oke. Gitu kan. Jadi kan tidak mungkin, biasa kalau BBM isinya cuma hanya 1-2 pesan doang saja gitu kan, pesan dari si Eki atau kan sudah tidak ada semua gitu. Nah, itu juga pada saat sidang pertama, pada saat itu gitu kan sidang tertutup. Jadi pada saat Mbak Marliana di luar ruang sidang dihampiri oleh Pak Ibtu Rudiana dan timnya gitu kan, dia juga mengatakan di situ menurut dia di salah satu handphone terdakwa itu terdapat perencanaan pembunuhan, ya percakapan seperti itu, tapi tidak diperlihatkan, hanya memberitahu saja, dan kita juga ya semakin yakin kalau itu memang pembunuhan berencana seperti itu. Oke. Tapi yang kemudian menjadi kejanggalan adalah ketika bukti telepon seluler dari Vina ini dikembalikan, tidak ada bukti chat pada saat di chat di telepon genggamnya Vina ini, tidak ada bukti chat antara percakapan Vina dan juga Eki itu tuh nggak ada. Tidak ada, semua tidak ada, semua sudah terhapus.
sepertinya terhapus gitu. Jadi itu yang Semuanya. kita pertanyakan. Tapi karena pada saat itu memang pihak keluarga kan tidak menggunakan kuasa hukum sama sekali, semuanya diwakili oleh Pak Rudiana. Dan pihak keluarga tidak mengerti hukum. Jadi ya menurut apa kata Pak Rudiana pada saat itu. Oke, jadi memang tidak ada lagi chat Vina dan juga Eki di telepon genggam Vina yang memang sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian ya, clear ya? Ya. Oke, baik Pak Reza. Terakhir, desakan apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum Vina, baik itu terhadap Ibtu Rudiana dan juga pihak kepolisian, untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, karena memang tugas polisi ini membuat terang benderang suatu perkara dan juga perkara pidana. Iya, jadi kita dari awal memang berharap dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen, bukan seperti tim pencari fakta yang sudah ada yang hanya membela beberapa saksi, tapi kita benar-benar memohon kepada Pak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta yang isinya para profesor ahli hukum pidana dan nanti bersinergi dengan para penyidik dari Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini biar transparan dan terang benderang. Jadi kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan kegaduhan di mana-mana, dan apabila ada yang salah tangkap ya segera dibebaskan. Jadi semua juga harus mekanismenya jelas. Clear. Karena ini sangat dibutuhkan untuk keadilan keluarga almarhumah Vina. Oke, karena memang sampai sekarang keluarga almarhum Vina dan juga Egy tentu saja masih bertanya-tanya jadinya ya kan? Sampai sekarang sudah bergulir 8 tahun begitu ya. Iya, akhirnya kan menambah kesedihan kepada pihak keluarga. Karena akhirnya mengingat lagi, misalkan ditanyain rekan-rekan atau akhirnya kesedihan yang berulang-ulang terus gitu kan. Membuka luka yang kemudian tak kunjung sembuh begitu ya, bisa dikatakan ya, Mas Reza. Saya ke Prof Jamin. Prof Jamin, Anda sependapat memang sebegitu perlukah tim pencari fakta independen untuk benar-benar mengusut kasus Vina dan juga Eki ini, pembunuhan Vina dan juga Eki ini? Ya, ini kan sebenarnya Polda Jawa Barat sudah kehilangan muka lah kita bilangnya dengan putusan itu, dan dianggap juga kurang mampu. Ini sebenarnya sudah pantas Kapolri itu turun tangan karena sudah menjadi sorotan publik dan isu besar di negara ini. Saya setuju pembentukan pencari fakta, tapi benar-benar independen, jangan pencari fakta untuk legitimasi kebenaran yang sudah diformulasikan sebelumnya. Itu nggak bagus ya, seperti itu. Jadi benar-benar independen apapun intinya. Saya begini ya, ini tadi Ibtu Rudiana kan dari awal dia pelapor, dia yang mendampingi korban, dia buktinya sama dia semua. Kenapa Rudiana ini selama kita pra peradilan nggak pernah muncul dan tidak berbicara? Nah ini kan harusnya pihak kepolisian atau Kapolri yang juga menjadi pimpinan tertinggi dari Pak Rudiana ini bisa memanggil dan memberikan statement, diperiksa begitu. Apa sebenarnya dasar laporan itu, bukti apa yang diberikan. Salah satunya tadi ya, kalau sampai ada alat bukti yang dihapus, CCTV yang dihapus, itu obstruction of justice, itu menghalang-halangi penyidikan, itu semua harus diperiksa. Tadi kuasa hukum menyatakan ada kecurigaan penghapusan terhadap BBM. Dulu kan masih BBM ya, Messenger ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya obstruction of justice, penghapusan barang bukti, menghilangkan barang bukti, begitu. Jadi saya sependapat dengan Mas Reza ini begitu. Oke. Pak Susno, terakhir Pak Susno. Ya, terakhir saya mengamini apa yang dikatakan Profesor, itu demi kebaikan bersama. Apa yang dikatakan Mas Reza, soalnya kalau saya ulangi lagi nanti, soalnya banyak yang menuding saya ini kata pensiunan ya, pensiunan yang memihak kepada ketidakbenaran, yang ingin menjerumuskan polisi. Waduh. Dia membenarkan semua tindakan polisi yang salah, dipuji-puji, saya dikatakan pensiunan yang cuap-cuap, merusak polisi. Padahal inilah bentuk cinta saya kepada Polri. Untuk mengembalikan citra Polri lagi. Nah kalau pensiunan yang model gitu-gitu, itu ingin menjerumuskan institusi saya. Dan akan saya libas ya kalau menjerumuskan polisi. Jadi saya amini, saya setuju dengan Profesor Jamin Ginting, saya setuju dengan Pak Riza. Setuju, bagus. Oke, termasuk juga menurut Anda perlu juga dibuat tim pencari fakta independen untuk memang benar-benar mengusut tuntas. Jadi sebenarnya ini kasus laka tunggal ataukah pembunuhan Vina dan juga Eki?
Iya, harus supaya jelas gitu. Jangan hanya kesimpulan karena apa? Dari institusi saya Polri kan sudah agak kurang dipercaya, boleh dikatakan tidak dipercaya ya. Kalau gitu caranya kan kita limpahkan kepada institusi lain nggak mungkin. Nah, maka adalah tim pencari fakta yang betul-betul, bukan kayak yang tim yang kemarin yang tanda petik saya tidak sebut tim siapa-siapa itu ya. Oke, karena memang faktanya adalah nyawa Vina dan juga Eki ini memang Iya. sudah tidak ada begitu ya. Itu yang kemudian benar-benar Iya. harus dimintakan apa ya, bisa dikatakan ini kejelasannya seperti apa sebenarnya penyebab kematian Vina dan juga Eki. Itulah yang kemudian ditunggu oleh keluarga Vina dan juga Eki tentu saja sampai detik hari ini. Begitu ya Pak Susno ya? Iya, betul Baik. sekali. Terima kasih Pak Susno Duaji telah bergabung bersama kami. Prof Jamin Ginting, terima kasih atas perspektifnya. Dan juga Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Pagi, waalaikumsalam. Pagi, waalaikumsalam Mas Riza. Sampai jumpa.